Di sebuah kota kecil di pinggiran, terdapat sebuah pabrik tua yang telah lama ditinggalkan. Pabrik tersebut, dahulu menjadi tulang punggung ekonomi kota, kini hanya tinggal puing-puing dan besi berkarat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa pabrik itu berhantu, dan banyak yang menghindarinya terutama saat malam tiba. Namun, bagi Bimo, seorang pria berusia 28 tahun yang baru saja kembali ke kota kelahirannya, kisah-kisah menyeramkan tentang pabrik itu hanyalah tahayul. Setelah lama tinggal di kota besar dan menghadapi kerasnya kehidupan metropolitan, Bimo memutuskan untuk kembali dan mencari pekerjaan di kota kecil ini. Suatu hari, Bimo mendapat tawaran pekerjaan sebagai penjaga malam di pabrik tua tersebut. Meski terdengar aneh, ia menerima tawaran itu karena gaji yang ditawarkan cukup besar. "Jaga saja pabriknya, jangan biarkan ada yang masuk," kata Pak Herman, pemilik baru pabrik itu yang berencana untuk merenovasi dan membuka kembali pabrik tersebut. Malam hari adalah saat paling penting. Banyak orang usil yang mencoba masuk. Malam pertama Bimo bertugas, ia tiba di pabrik itu sekitar pukul 9 malam. Pabrik itu memang terlihat menyeramkan, dengan bangunan yang sebagian besar sudah hancur dan tertutup tumbuhan liar. Bimo memegang senter dan tongkat kayu, bersiap untuk menjalani malam panjang. Waktu berlalu lambat, dan rasa takut mulai menyelimuti hati Bimo. Pabrik itu hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir melalui celah-celah bangunan. Sesekali terdengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, namun Bimo mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tengah malam tiba, dan Bimo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Bimo merapatkan jaketnya dan melanjutkan patroli. Saat ia berkeliling, ia melihat bayangan seseorang melintas cepat di antara mesin-mesin tua. "Siapa di sana?" teriak Bimo, suaranya bergetar. Ia menyorotkan senternya ke arah bayangan itu, namun tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdebar kencang. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Bimo berlari menuju sumber suara, berharap menemukan siapapun yang mencoba masuk ke pabrik. Namun, yang ia temukan hanyalah ruang kosong dengan mesin-mesin berkarat yang sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba, Bimo merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Saat ia berbalik, ia melihat sesosok hantu dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajah hantu itu penuh dengan luka bakar, matanya kosong dengan lubang hitam yang dalam, dan mulutnya menganga lebar seolah-olah menjerit dalam diam. Bimo terdiam, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Hantu itu perlahan mendekatinya, dan Bimo bisa merasakan dinginnya kematian dari sosok tersebut. Ia berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. "Kenapa kau di sini?" suara hantu itu terdengar dalam pikirannya, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Ini tempatku. Aku adalah korban dari keserakahan manusia. Aku adalah tumbal dari keserakahan pabrik ini." Bimo merasa seluruh tubuhnya menggigil. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh hantu itu. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, hantu itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bimo dalam kegelapan. Panik, Bimo segera keluar dari pabrik dan menghubungi Pak Herman. Ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, berharap Pak Herman dapat memberikan penjelasan. Pak Herman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi pabrik itu memang memiliki sejarah kelam. Dulu, banyak pekerja yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Ada yang terbakar hidup-hidup, ada yang tewas tertimpa mesin. Mungkin mereka adalah arwah para pekerja yang belum tenang." Malam itu, Bimo tidak kembali ke pabrik. Ia merasa terlalu takut dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Namun, besok paginya, Pak Herman datang menemuinya. "Aku membutuhkanmu untuk tetap bekerja di sana, Bimo," kata Pak Herman. "Aku tahu ini sulit, tapi kita harus menghadapi ketakutan kita. Pabrik itu akan segera direnovasi, dan kita perlu menjaga agar tidak ada yang masuk dan merusak lebih lanjut." Dengan berat hati, Bimo setuju untuk kembali bekerja malam itu. Namun, kali ini ia membawa serta beberapa perlengkapan tambahan, termasuk jimat yang diberikan oleh seorang dukun setempat yang terkenal bisa menangkal roh jahat. Malam kedua Bimo bekerja di pabrik tua itu, ia merasa lebih siap. Meski rasa takut masih menyelimuti hatinya, ia bertekad untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ia terus berkeliling, memastikan tidak ada yang masuk. Namun, tengah malam tiba lagi, dan Bimo kembali merasakan kehadiran hantu tersebut. Kali ini, hantu itu muncul di dekat pintu masuk utama.
Wajahnya yang mengerikan terlihat lebih jelas di bawah cahaya senter Bimo. Namun, kali ini Bimo mencoba untuk tidak panik. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Bimo dengan suara gemetar, namun penuh keberanian. Hantu itu menatap Bimo dengan tatapan kosong. "Aku adalah tumbal dari keserakahan pabrik ini. Aku adalah salah satu dari mereka yang tewas dalam kecelakaan kerja yang tragis. Kami tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan." Bimo merasa simpati bercampur takut. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" tanyanya. Hantu itu mengangkat tangannya yang terbakar dan menunjuk ke arah sebuah ruangan yang terkunci rapat. "Di sana," kata hantu itu. "Di sana kau akan menemukan jawaban." Dengan hati-hati, Bimo mendekati ruangan yang ditunjukkan oleh hantu tersebut. Ia mencoba membuka pintunya, namun terkunci. Bimo mencari-cari kunci di sekitar, dan akhirnya menemukan sebuah kunci tua yang tersembunyi di balik rak buku. Saat pintu terbuka, Bimo melihat sebuah ruang kecil yang penuh dengan arsip dan dokumen. Ia mulai membaca dokumen-dokumen tersebut dan menemukan catatan kecelakaan kerja yang mengerikan. Puluhan pekerja tewas dalam kebakaran besar yang terjadi karena kelalaian manajemen pabrik. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta tanpa mendapatkan kompensasi atau keadilan. Bimo merasa marah dan sedih. Ia menyadari bahwa pabrik ini dibangun di atas penderitaan dan kematian banyak orang. Dengan informasi ini, Bimo memutuskan untuk berbicara dengan Pak Herman dan menuntut agar pabrik memberikan penghormatan dan kompensasi kepada keluarga para korban. Pagi harinya, Bimo menemui Pak Herman dan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Pak Herman terkejut dan merasa bersalah. "Aku tidak tahu tentang ini," kata Pak Herman dengan nada serius. "Aku akan memastikan bahwa keluarga para korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak." Malam berikutnya, Bimo kembali bekerja di pabrik tua itu. Namun, kali ini ia merasa ada perubahan. Udara tidak lagi sedingin malam-malam sebelumnya, dan suasana pabrik terasa lebih tenang. Saat tengah malam tiba, hantu itu muncul lagi, namun kali ini wajahnya tampak lebih damai. "Terima kasih," kata hantu itu dengan suara lembut. "Kamu telah membantuku dan teman-temanku mendapatkan keadilan. Sekarang kami bisa tenang." Bimo merasa lega dan bahagia. Ia melihat hantu itu perlahan menghilang, meninggalkan pabrik tua yang kini terasa lebih tenang. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk merestorasi pabrik, Bimo merasa bahwa arwah-arwah para korban telah menemukan kedamaian. Setelah kejadian itu, Bimo menjadi lebih dekat dengan masyarakat setempat. Ia bercerita tentang pengalaman menyeramkannya, dan banyak orang yang mulai percaya bahwa pabrik tua itu memang dihantui oleh arwah para pekerja yang tewas dalam kecelakaan tragis. Namun, berkat keberanian dan tekad Bimo, arwah-arwah itu kini telah menemukan kedamaian. Pabrik tua itu akhirnya direnovasi dan dibuka kembali. Namun, kali ini, pabrik itu didedikasikan untuk menghormati para pekerja yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Sebuah monumen didirikan di halaman pabrik, mengingatkan semua orang tentang pentingnya keselamatan kerja dan menghormati para pekerja yang telah mengorbankan hidup mereka. Bimo merasa bangga telah menjadi bagian dari perubahan ini. Meskipun pengalaman menyeramkan itu akan selalu menghantui ingatannya, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Dan setiap malam, saat ia berkeliling menjaga pabrik, ia merasakan ketenangan dan kedamaian, mengetahui bahwa arwah-arwah para pekerja telah menemukan tempat mereka yang sejati.